Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para kiai, para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar pengurus Masjid Al-Hijrah dan seluruh jajarannya, keluarga besar Yayasan Al-Hijrah dan seluruh jajarannya, hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan malam hari ini, di tengah keletihan kita, kelelahan kita, kelesuan kita, setelah melaksanakan ibadah puasa sehari penuh sambil terus beraktivitas, alhamdulillah insyaallah puasa hari ini tuntas sampai tiba waktunya buka, dan kita pun melaksanakan buka bersama, paling tidak bersamaan waktunya. Soal tempat relatif, ada yang di kantor, ada yang di rumah-rumah makan, ada yang di mushola, di masjid, bahkan di rumah masing-masing. Harapannya begitu selesai berbuka, yang tadinya letih, lesu, lelah, lemes, begitu berbuka harusnya bergairah kembali, segar kembali, berstamina kembali. Tapi faktanya tidak demikian. Entah mengapa, jangan-jangan bukanya terlalu nafsu, terlalu kenyang, semua dimakan. Begitu selesai berbuka, yang sebelum buka tatapan matanya begitu tajam, begitu terang, begitu perut sudah kenyang, mata mulai redup, badan semakin lemes, semakin letih. Terlebih lagi cuacanya gerimis. Jadi kalau mau mengikuti tuntutan hawa nafsu, begitu selesai berbuka, narik bantal, ngelempengin badan, tidur, insya Allah nggak sampai ke tempat ini. Tapi rupanya iman yang ada di dada kita selalu memberikan motivasi, memberikan dukungan dan dorongan, akhirnya sampai juga ke Masjid Al-Hijrah. Semoga langkah demi langkah dari rumah kita masing-masing menuju masjid merupakan catatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah demi langkah dari rumah kita masing-masing merupakan ampunan dari segala dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Memasuki malam Ramadan yang keberapa Pak? Ke 24. Ngitungnya kompat. Rupanya dihitungin terus ya. Kebetulan saya nggak ngitung, ngalir saja. Karena saya yakin tanggal 1 Syawal pasti akan sampai. Nggak bakalan pergi kemana. Ditunggu nggak ditunggu, dihitung nggak dihitung, insya Allah tanggal 1 Syawal sampai. Dan yang pasti kalau tanggal 1 Syawal kita masih ada, kita lebaran bareng. Lebaran pasti dapat lebaran semua. Tapi kalau Idul Fitri belum tentu. Kalau sekedar lebaran, insya Allah kita ketemu semua. Siapa orangnya yang umurnya sampai tanggal 1 Syawal, insya Allah ikut lebaran. Asal Ramadan selesai, lebar. Tapi yang Idul Fitri belum tentu. Ya.
Dan puasa kita yang sudah kita laksanakan berapa hari? 23. Aman ya yang 23. Gak ada yang rusak, gak ada yang jadi korban, gak ada terganggu. Ibu-ibu aman puasanya 23 hari. Tamu bulanannya, kalau datang tamu bulanan wajib ditinggalkan puasanya. Jangan maksa puasa. Karena orang yang datang bulan, ibu-ibu yang datang bulan memaksa puasa, bukan pahala yang dia dapat, tapi dosa. Karena wajib meninggalkan puasa Ramadan. Yang datang bulan, yang tidak datang bulan jangan ngaku-ngaku, sekedar mencari legalitas biar boleh makan di siang hari. Kalau yang datang bulan boleh makan di siang hari, asal jangan di sembarang tempat. Kalaupun di rumah, kalau ternyata anggota keluarganya ada, masuk kamar bersembunyi, ya, etikanya seperti itu. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lalu apa yang menghambat kita tidak mendapatkan Idul Fitri? Ada beberapa hal yang harus kita antisipasi. Makanya kata Nabi begini, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, wa fi riwayatin ukhra qayyama waladathu ummu." Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang melatar belakangi dia puasa karena iman, yang memotivasi dia puasa karena iman, dia berpuasa karena panggilan iman. Apa ada orang yang berpuasa bukan karena iman? Ada. Karena takut sama mertua. Kebetulan masih tinggal satu rumah dengan mertua, jadi takut diomelin, takut dimarahi, dengan terpaksa, bukan karena iman, dia puasa juga. Atau puasa karena malu sama tetangga, karena lingkungannya orang-orang berpuasa, dengan terpaksa dia puasa. Itu puasa bukan karena iman. Wahtisaban, dan penuh perhitungan. Diantisipasi betul hal-hal yang mengancam gugurnya pahala puasa, dijauhi betul. Termasuk di dalamnya jangan sampai lupa membayar zakat. Sebab kalau puasa penuh 1 bulan, tarawih penuh 1 bulan, tadarus khatam berulang kali tanpa membayar zakat, pahala pun tidak dapat. Nabi katakan, "Shaumul abdi mu'allakun bainas samawati wal ard hatta yu'addi zakatal fitri." Puasa seseorang pahalanya terkatung-katung antara langit dan bumi sebelum zakat fitrahnya dituntaskan, dilunasi, dibayarkan. Puasa tanpa membayar zakat, pahalanya tidak sampai ke hadirat Allah dan tidak bisa dimiliki oleh orang yang puasa itu sendiri. Satu. Yang kedua, para jamaah yang punya program pulang mudik lebaran diantisipasi betul. Antisipasinya yang cerdas. Jangan hari-hari sudah mepet dia merencanakan pulang kampung, lalu zakat fitrahnya tidak dituntaskan terlebih dahulu. Dia niatnya mulia sekali, saya akan membayar zakat fitrah di kampung halaman saya dengan saudara-saudara saya yang lebih membutuhkan. Tapi karena antisipasinya tidak cerdas, sudah mepet baru berangkat. Lebaran sudah tiba, masih di tengah jalan. Zakat fitrahnya tidak dibayarkan, puasanya pasti terancam, Idul Fitrinya tidak bisa dilaksanakan. Lalu apa yang kita dapat? Kata Nabi, ilal jul wal atos, hanya lapar dan dahaga saja yang kalian dapatkan dari puasa itu sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu sebabnya saya katakan Idul Fitrinya tidak terpenuhi ketika zakat fitrahnya tidak dibayarkan. Nabi bilang, apa kata Nabi? Zakatul fitri tuhratul shaimi wa tut'imul masakin. Untuk apa zakat fitrah itu harus dibayarkan? Fungsi zakat fitrah dibayarkan untuk mensucikan jiwa orang yang puasa itu sendiri dan memberi makan kepada fakir dan miskin. Ketika berpuasa zakat fitrahnya tidak dibayarkan, kesucian jiwanya belum terpenuhi, berarti belum Idul Fitri.
Hak-haknya fakir miskin juga tidak terpenuhi karena bayar zakatnya tidak ditunaikan. Karena hak dan kewajiban saling berkaitan. Hak orang lain akan terpenuhi manakala orang yang punya kewajiban untuk bayar zakat ditunaikan. Ketika orang yang berkewajiban bayar zakat tidak ditunaikan, maka hak orang lain tidak terpenuhi. Ini yang dikategorikan oleh Allah dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Jadi orang yang puasa sebulan penuh, tarawih sebulan penuh, tadarus berulang kali khatam, tapi tidak membayar zakat fitrah, kata Allah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, kita sedekah karena tidak membayar zakat fitrah. Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah Anda orang-orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang yang berpuasa tidak membayar zakat fitrah, kesucian jiwanya belum terpenuhi, termasuk zakat mal. Mohon maaf nih sama panitia ambil zakat, di pundak kalian beban yang sangat berat. Karena Allah memandatkan kepada panitia amil zakat. Apa kata Allah? Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka. Mereka siapa? Orang-orang kaya. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim bika, diambil zakatnya untuk mensucikan jiwa orang kaya itu sendiri dan membersihkan harta orang kaya itu sendiri. Orang kaya yang tidak membayar zakatnya, zakat malnya, kesucian jiwanya belum terpenuhi dan hartanya belum suci. Bahkan terindikasi hartanya haram dikonsumsi. Kenapa? Karena ada hak lain yang seharusnya, ada hak orang lain yang seharusnya diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, tapi dimakan juga, dinikmati juga. Maka seluruh harta yang dia miliki tercampur dengan harta yang haram untuk dipergunakan. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dalam Al-Quran ini juga saya kasih tahu sama panitia amil zakat juga, yang pertama itu tadi, bahwa yang ditugaskan oleh Allah, yang mendapatkan amanah dari Allah, yang diperintahkan oleh Allah, panitia amil zakat. Dan bahasa Allah, khudz, ambillah, mintalah, tagihlah. Jadi ambil zakat yang suruh ngambil, kayak punya sendiri aja main ambil saja. Bahasa Qur'annya gitu. Itu artinya ditagih, diminta, diingatkan, disapa. Dan ini sudah bertahun-tahun saya sosialisasikan kepada semua pengurus masjid yang ada di Bekasi. Tapi hasilnya masih nihil, karena ini sangat pribadi, sangat sensitif. Gimana cara menggunakan bahasanya yang tidak menyinggung perasaannya, agar mereka tidak merasa dikontrol, mereka tidak merasa didikte. Ini sulit dan belum ketemu bahasa yang pas sehingga mereka itu terbuka. Tapi yang jelas beban ini diletakkan di pundak para panitia amil zakat. Satu. Yang kedua, saya pesankan juga sama panitia amil zakat. Ada pihak-pihak yang berfatwa tentang zakat. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhir ayat. Sesungguhnya sedekah itu
harus diserahkan, diberikan kepada fakir, miskin, amil, gharim, sabilillah, ibnu sabil, mu'allaf, hamasahya, 8 asnaf. Jadi zakat itu diserahkan kepada 8 asnaf. Atau yang ada, kalau yang ada cuma 3 boleh. Tapi yang berhak memiliki, yang berhak menerima 8 asnaf. Loh, dalilnya kan sodakoh, innamas sodakotu. Kenapa kok digeser menjadi zakat? Sodakoh itu ada 2. Ada sodakoh sunnah. Sodakoh sunnah itu hibah, jariyah, hadiah, itu sunnah. Sementara ada juga sodakoh wajib. Jadi ada sodakoh sunnah, ada sodakoh wajib. Sodakoh wajib ada 4: zakat, kifarat, fidyah, dam. Orang yang meninggalkan kewajiban haji dalam rangka melaksanakan ibadah haji, ada kewajiban yang tertinggal, ini terkena dam, harus bayar denda, ini wajib hukumnya. Jadi sodakoh yang wajib yaitu zakat, kifarat itu tebusan, kemudian fidyah, kemudian dam, denda. Ini sedekah wajib. Kapan dari sunnah bergeser menjadi wajib? Selama hartanya tidak pernah mencapai nisab, selamanya sunnah terus. Cuman kan aneh Pak, aneh dan ajaib. Sedekahnya ratusan juta, tapi zakatnya tidak pernah dikeluarkan. Berapapun banyaknya sedekah yang dikeluarkan, zakat belum terpenuhi ketika zakatnya belum dikeluarkan. Yang punya 100 juta masih mampu bayar, apalagi yang cuma 50 juta, masih enteng 100 juta. Tapi kalau sudah 1 miliar, 100 miliar, 100 miliar berarti berapa? 100 miliar 2,5 miliar, 500 miliar 12,5 miliar. Ini mulai merinding, wah panas dingin, mulai seret, mulai mampet. 12,5 miliar dikeluarkan begitu saja. Dapat rumah mewah berapa nih? Dapat mobil mewah berapa nih? Mulai seret. Mereka lancar ketika baru ratusan juta, puluhan juta, wah enteng aja. Tapi ketika sudah miliar, sudah triliun, dan orang yang uangnya triliunan tidak sedikit, bukan puluhan, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Kenapa fakir miskin di Indonesia tidak pernah terhapus? Jangan-jangan keberadaan fakir miskin di Indonesia sebagai menjadi korban kezaliman orang-orang kaya yang tidak mau membayar zakat. 3 orang aja di Titian yang uangnya sudah 1 triliun atau 500 miliar lah rata-rata, 500 miliar 3 orang aja. 500 miliar satu orang, 12,5 miliar kali 3 berapa itu? Jangankan untuk warga Titian, Bekasi Utara sejahtera semua dengan 3 orang kalau zakatnya dikeluarkan persis yang seharusnya dia keluarkan. Tapi sayang itu tadi, ketika semakin besar, semakin kaya, semakin seret, semakin mampet. Dan ada lagi yang perlu tetap istiqomah panitia amil zakat. Mereka mengatakan bahwa amil zakat itu bukan mustahik, tidak berhak menerima zakat. Waduh, ini benar-benar deh, masya Allah. Kalau panitia amil zakat bukan mustahik, puluhan tahun yang lalu sampai hari ini jamaah warga masyarakat berbondong-bondong membayar zakat fitrah kepada siapa? Sebab yang namanya zakat bukan kemana-mana, harus kepada mustahik. Kalau panitia amil zakat bukan mustahik, berarti orang yang menyerahkan zakat kepada panitia amil zakat tidak sah. Karena yang namanya zakat harus kepada mustahik, bukan kepada pihak lain. Kalau bukan mustahik tidak sah, berapapun banyaknya tidak sah.
Padahal panitia amil zakat sudah disebut dalam Al-Quran, lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Amil sudah disebut dalam Al-Quran, dibilang tidak sah. Kenapa argumen mereka? Karena amil itu rata-rata terdiri dari orang kaya. Orang kaya itu pribadinya, individunya, terserah. Kalau pribadinya mau orang kaya, mau pengusaha, terserah. Tapi ketika panitia amil zakat, ini sudah lembaga. Jadi gak ada lagi urusan dengan kepribadian, urusan individual itu tidak ada. Jadi sekali lagi saya katakan, saya pastikan bahwa setiap warga masyarakat yang menyerahkan zakat fitrahnya kepada panitia amil zakat sudah sesuai dengan syariat agama. Dan ketika mereka menyerahkan zakat fitrah, itu ada ijab qabulnya, ada akadnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Sengaja saya membayar zakat fitrah untuk saya sendiri, fardu kan. Ada ijab qabulnya. Ijab qabul, akad, itu syariat. Makanya saya katakan, orang yang belum paham tentang zakat, jangan bicara zakat deh. Ngerecokin, repotin, dan kesannya menyesatkan. Dua, yang ketiga, panitia amil zakat dikritik habis-habisan. Ketika tanggal 1 Syawal hari Lebaran masih ada beras, masih ada zakat fitrah yang belum tersalur, mereka katakan tidak sah. Allah, hadisnya gini, zakatul fitri tuhratul shaimi wa tut'imul masakin. Kenapa panitia amil zakat tidak dikatakan mustahik? Karena targetnya dalam hadis yang tadi hanya fakir dan miskin. Dia tidak sadar kalau sebelum menyebut belum fitrah ada kalimat zakat, zakatul fitri. Ketika zakat berarti untuk 8 asnaf. Kecuali tidak ada kalimat zakat dalam hadis itu. Dalam hadis itu ada kalimat zakat. Ketika ada kalimat zakat, maka itu berarti untuk 8 asnaf. Tuh. Nah, kemudian hadis berikutnya begini kata Nabi, faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Siapa orang yang membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka itu zakatnya sempurna, zakat fitrahnya sempurna. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Siapa orangnya yang membayar zakat fitrah setelah sholat Id, maka jadi sedekah, bukan fitrah lagi. Itu artinya fitrahnya belum terpenuhi. Yang bayar zakat fitrahnya setelah sholat. Sementara mayoritas bahkan 100% jamaah kita membayar zakat fitrah sebelum sholat Id. Kalaupun malam nggak sampai subuh lah. Jadi sebelum subuh itu udah tuntas semua. Memang belum tersalurkan semua. Tapi zakatnya para jamaah sudah sah karena sudah dibayarkan dan bayarnya kepada mustahik, yaitu amil zakat. Kalau kita harus menuntut hari itu juga harus selesai, malam itu juga harus habis. Logikanya gini, di Saudi, di Mekah, Madinah, tentu semua orang-orang mukallaf di sana bayar zakat, zakat fitrah. Cari mustahik susah ya setengah mati. Di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Masjid Nabawi. Ini mau cari mustahik kemana? Cari orang miskin itu di mana? 3-6 bulan baru disalurkan ke Afrika Selatan, kemana negara-negara miskin. Kalau itu dibilang tidak sah, Mekah Madinah sudah lebih dulu gak sah. Ini kadang-kadang orang yang gak paham zakat, dakwah. Masya Allah, menyesatkan ini. Jadi ketika ada fatwa-fatwa seperti itu, tolong kepada seluruh panitia amil zakat abaikan saja, jangan diterdengarkan. Jadi selama ini yang kita praktekkan sudah sesuai dengan aturan syariat, aturan agama, nggak perlu direspon, abaikan saja. Sekali lagi, jamaah yang dirahmati Allah, bagi jamaah yang punya program pulang mudik lebaran, tolong diantisipasi. Setelah diantisipasi, terjadi juga
Sudah diantisipasi. Terjadi juga lebaran di tengah jalan tol. Masya Allah, 1 hari puasanya sudah terancam. Padahal 10 hari yang terakhir harusnya kita ketat mengawal 10 hari yang terakhir. Jangan sampai mudah terganggu, terancam. Karena terjebak, akhirnya puasanya batal. Punya dalil. Oh, saya kan musafir, boleh dong buka. Baru di Cipali, Indramayu. Berarti belum memenuhi syarat kita buka. Sebab orang puasa kemudian pergian jauh boleh membatalkan puasa kalau jarak tempuhnya sudah 86 km. Garis lurus. Jangan muter dulu Sumarekon, wah kilometernya sudah 80. Begitu keluar sedikit, bukan, nggak begitu. Garis lurus. Jangan muter dulu di Sumarekon, kebablasan dulu, baru ke tol, wah kilometernya sudah. Bukan begitu, garis lurus. Jadi kalau jarak tempuhnya belum 86 km, belum boleh buka. 1, zakat fitrahnya tidak dibayarkan karena lebaran di jalan tol. Terus bagaimana solusinya? Turun dari mobil, cari mustahik di tempat itu. Cari mobil-mobil angkutan umum dan sebagainya. Kan kita tahu wajah-wajah mustahik kan kelihatan ya. Wajah-wajah, keluarin aja, udah bayarkan semua. Daripada nggak mengeluarkan zakat fitrah, bayarkan zakat fitrahnya. Sebelum subuh turun, cari mustahik, cari mobil-mobil angkutan umum, cari wajah-wajah mustahik, bagikan semua. Itu insya Allah fitrahnya terselamatkan. Kalau fitrahnya tidak terbayarkan, berarti kita tidak mendapatkan derajat Idul Fitri, hanya sekedar dapat lebaran. Kalau dapat lebaran ya sama orang lain gitu. Orang lain hanya meraih keuntungan materi dari masyarakat muslim yang berpuasa di bulan Ramadan dan berlebaran di Idul Fitri. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, kalau ada postingan-postingan seperti itu gak usah direspon. Jadi yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah sesuai dengan tuntutan syariat. Itu saja, barangkali maklum sekedar pengganti, tapi ada kebetulan juga saya bisa menyampaikan ini semua yang menjadi ancaman kita semua bagi mereka yang pulang mudik tidak pakai perhitungan sehingga puasanya jadi korban yang hasilnya hanya haus dan lapar saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengawali Idul Fitri tahun ini. Atas nama pribadi dan keluarga saya mohon itu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.